Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmah, NIM H1A1170115, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif, maka di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat proposal skripsi yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa. Yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah dari proposal tersebut. Nah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan adanya pemberian dana desa dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu adanya alokasi dana desa, maka desa harus memiliki sifat akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, rumusan masalah dalam proposal skripsi yaitu yang pertama, bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa setempat dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat desa Simpang Tungkal tersebut. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa setempat dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tunggaljaya, Kabupaten Musi Banyu-Asin. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Nah, sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan contoh dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat pentingnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, terutama jurusan Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Nah, landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson dalam bukunya Public Policy Marketing, seperti yang dikutip oleh tim sampul demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri Wahyuni, mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. Kemudian, di sini ada akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keharusan seseorang pimpinan, pejabat, ataupun pelaksana untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan transparansi sendiri, menurut Nordiawan, menyatakan transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Nah, di mana data diperoleh dengan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek, kemudian menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada objek dan informan dalam penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tunggaljaya, Kabupaten Musi Banyu-Asin. Nah, alasan penelitian dilakukan di tempat ini karena di dalam desa ini selain memiliki kucuran dana dari pemerintah pusat, di desa ini juga terdapat banyak PT yang kemungkinan besar akan membantu dalam penambahan keuangan desa. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari sumber individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun data primer yang kami maksud di sini adalah wawancara langsung yang berasal dari informan yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan yang kemudian data sekunder, yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data atau triangulasi. Terdapat 4 keabsahan tipe triangulasi. Yang pertama, triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Yang kedua, triangulasi peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang disiplin ilmu dalam suatu penelitian. Yang ketiga, triangulasi teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data. Yang keempat, triangulasi teknik metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data. Sedangkan daftar isi atau daftar pustaka dari pembuatan proposal skripsi ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian buku panduan penulisan proposal dan skripsi yang ditulis oleh dosen-dosen ilmu Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, dan masih ada beberapa banyak lagi. Nah, untuk itu, apabila banyak sekali kata-kata yang salah dan belibet dalam penyampaian saya mohon maaf karena ini permulaan, mohon dibantu untuk memperbaikinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.